Tanpa ampun dan tidak mengulur waktu, pisauku sayatkan ke lehernya. Dia tidak sempat berteriak. Luka di lehernya menganga mengeluarkan darah. Saat itu juga tubuh lelaki itu langsung terhempas ke tanah beserta tubuhku. Oh! Aku berusaha menahan sakit. Aku mencoba bangkit dengan mendorong tubuh lelaki yang menghimpit kakiku. Awas, Mbak! Teriak Ningrum di atas pohon. Belum sempat aku bangkit, lelaki yang satu lagi datang dari arah semak-semak mendekatiku sambil melayangkan goloknya ke arah kepalaku. Aku berusaha menghindar berguling ke samping. Golok lelaki itu menancap tanah tepat di posisi awalku. Dia mencoba melayangkan goloknya lagi ke tubuhku. Aku langsung bangkit berdiri menghindari golok itu, tanpa henti dia terus menyerangku, sorot matanya seperti harimau ingin memangsa kelinci. Hahaha, kamu akan mati di tanganku, kelinci kecil! Ucap lelaki itu sambil tertawa jahat menatap, dan perlahan mencoba ingin menggapaiku. Aku mencoba menghindarinya. Tetap fokus melihat gerak tubuhnya agar aku bisa membaca serangannya. Pikiranku dikejar waktu, Bima semakin mendekat dan aku harus secepatnya melumpuhkan lawan di depanku. Hanya ada satu cara. Aku melempar pisau dan tepat di mata lelaki itu. Wah, kamu keren, Mbak! Ucap Ningrum dengan mata membulat. Lelaki itu langsung terhempas ke tanah. Darah bercucuran dari matanya karena pisau sangat dalam menancap. Aku mengambil pisauku lagi dan satu golok mereka. Ayo cepat! Kataku ke Ningrum. Iya, Mbak! Jawab Ningrum turun dari pohon, tapi sebelumnya dia melemparkan tongku ke bawah pohon. Itu mereka! Teriak seorang lelaki bersama Bima menunjuk ke arahku dan Ningrum. Cahaya senter menerangi wajah Ningrum dan punggungku, karena posisiku menghadap pohon dan membelakangi mereka. Mbak, mereka melihat kita! Ucap Ningrum tegang. Cepat lari! Aku dan Ningrum lari secepat mungkin menjauhi mereka. Tapi arah kali ini aku hafal karena menuju sungai seperti aku pernah melarikan diri bersama Ayu dan Nirani dari rumah kayu. Tidak ada jalan lain, jika berbalik arah, Bima dan anak buahnya pasti menemukan kami. Kejar mereka! Teriakan suara itu sangat dekat di telinga. Mereka memburu kami lagi, beberapa tembakan mengejar pelarian kami. Aku dan Ningrum berusaha menghindar di antara pohon-pohon. Jangan sampai lolos! Kali ini aku mendengar suara Bima. Dia mengarahkan anak buahnya terus mengejarku dan Ningrum. Hingga akhirnya kami menemukan bibir sungai. Kita lari kemana lagi, Mbak? Tanya Ningrum saat kami terhenti sejenak. Hanya ada jalan dan sungai di seberang jalan. Kita lari melalui jalan ini pasti tembus ke perkebunan teh. Aku menunjuk sebelah kanan. Kalau kita melalui jalan sana, akan menembus ke desaku, Mbak. Ningrum menunjuk ke sebelah kiri. Kami mencoba keluar dari semak-semak lalu berdiri di tepi jalan. Sedang berpikir melalui arah mana, aku terkejut melihat cahaya motor dari kejauhan dan semakin mendekati. Ayo ke sungai! Ajakku ke Ningrum. Kami berlari memasuki sungai. Tidak mungkin kami berlari melewati jalan. Mereka bermotor dan kami pasti kalah cepat. Dari cahaya lampu motor yang terlihat, ada sekitar 3 motor. Aku dan Ningrum terus melangkah ke sungai. Batu-batu besar menghiasi sungai dan tebing sungai. Aliran air menimbulkan keributan di kegelapan. Aku dan Ningrum bersembunyi di balik batu besar dekat tepi perairan. Mbak, kita tidak punya jalan lain. Ucap Ningrum setelah kami bersembunyi di balik batu besar. Tetap di sini dan jangan bersuara. Aku tidak mau kamu tiba-tiba bersin atau kentut seperti tadi. Sebelum bersin tutup hidungmu. Aku kesal karena ulah ini bocah, hampir saja membuat celaka. Iya. Jawab Ningrum pelan menundukkan wajah sedikit cemberut aku marahi. Kulihat 3 motor itu berhenti tepat di jalan depan sungai. Mereka ada bertiga. Tidak lama kemudian,
Bima dan dua orang anak buahnya keluar dari semak-semak, tepat dari aku dan Ningrum keluar tadi. Gawat! Bima memegang senapan. Batinku. Ningrum juga ikut mengintip di balik batu. Mbak, pacarmu memburu kita. Ucap Ningrum. Kecilkan suaramu. Iya, tahu kok. Oh ya mbak, kalau kita tertangkap dan pacarmu melihat wajahmu, kira-kira dia masih tetap cinta nggak ya? Ini bocah ada-ada saja yang difikirkannya. Tapi Ningrum benar juga. Apakah Bima masih cinta kalau dia tahu akulah yang menyebabkan kekacauan dan pembunuhan terhadap orang-orangnya dan termasuk Jaka? Makanya aku menutup wajahku serta berusaha tidak tertangkap. Jawabku. Aku janji, Mbak. Jika kita berhasil lolos, aku tidak akan merepotkanmu. Aku hanya ingin punya uang dan hidup tenang bersama Mbak Lastri serta jauh dari desa. Sekilas bocah ini pemikirannya lebih besar dari umurnya. Dia memikirkan kakaknya seolah-olah Lastri lah adiknya. Sejenak aku teringat Kak Rahmi, andaikan dulu aku bisa seperti Ningrum, mungkin Kak Rahmi tidak akan bunuh diri. Tuan Bima, kami tidak menemukan pencuri itu di sepanjang jalan. Ucap salah seorang bermotor ke Bima. Tadi aku melihat mereka, tapi hilang lagi. Jawab Bima. Aneh, kenapa cepat sekali mereka menghilang, Tuan? Padahal salah satunya hanya seorang bocah perempuan. Mereka pasti belum jauh. Ayo kita berpencar. Kamu ke arah kanan, dan kamu ke arah kiri, selebihnya ikut aku memeriksa sekitar sungai. Bima mengarahkan anak buahnya berpencar. Satu orang bermotor ke arah kiri, begitu juga ke arah kanan. Sisa satu orang bermotor dan dua orang yang bersama Bima, ikut Bima memasuki area sungai. Gawat mbak! Pacarmu dan 3 orang anak buahnya semakin dekat. Bisik Ningrum. Kamu pindah ke batu itu. Aku menunjuk batu yang hampir mendekati pertengahan sungai. Bawa ini bersamamu, aku akan menghabisi mereka satu persatu. Sambungku sambil menyodorkan kantong dan golok. Baik, mbak. Ningrum menerima kantong dan golok di tanganku, lalu melangkah menuju batu yang kutunjuk. Kulihat Ningrum sudah bersembunyi di balik batu yang kutunjuk. Setengah badannya terendam ke dalaman air, 2 kantong dijunjung di atas kepala sambil memegang golok. Aku kembali fokus melihat Bima dan 3 orang anak buahnya. Bima dan seorang anak buahnya melangkah berlawanan arah dariku bersembunyi, tapi ada 2 orang yang terlihat dekat dengan posisi sebelah kanan dan kiriku. Batu-batu besar membuatku sedikit mudah berlindung dan menyerang satu persatu. Aku melangkah ke arah kanan melalui beberapa batu bersembunyi. Kulihat 1 orang sedang tepat di belakang batuku bersembunyi. Aku memastikan posisinya, memutari batu, aku berada di belakangnya. Pisauku langsung mendarat ke lehernya. Saat itu juga, dia terhempas dan aku langsung menyeret sedikit mayatnya di balik salah satu batu agar tidak terlihat Bima. Sekarang lelaki yang satunya lagi. Aku memastikan arah berdirinya, dia tepat berada beberapa langkah dariku. Aku melangkah di balik batu-batu membungkukkan badan ingin menggapai kakinya. Pisauku melukai kakinya. Teriak kesakitan lelaki itu membuat Bima memalingkan wajah. Anak buahnya yang satu lagi agak jauh sehingga tidak mendengar. Dia terjatuh. Kakinya berdarah. Dia kesulitan melawanku. Saat lelaki itu ingin berteriak lagi, aku ingin menancapkan pisau ke lehernya. Tapi kali ini dia berusaha menahan dengan memegang pergelangan tanganku agar pisau tidak menancapnya. Terjadilah adu kekuatan tangan. Meskipun kakinya terluka, dia tetap punya tenaga kuat menahan tanganku. Aku tidak hilang akal, kugunakan kakiku menyentuh lukanya serta menekan sekuat tenaga. Tangannya goyah. Aku berhasil menusukkan pisau ke lehernya agar tidak menimbulkan suara. Setelah dia mati di tanganku, aku secepatnya bangkit dan mengawasi keberadaan Bima dan 1 orang lagi anak buahnya. Anak buahnya melangkah agak jauh dari Bima, tapi yang semakin mendekat adalah Bima sambil memegang senapan. Aku tidak punya waktu menyeret mayat ini.
Berbunyi di balik batu, aku berusaha menghindari Bima. Senapan di tangannya membuatku harus ekstra hati-hati. Menghela nafas berusaha tenang. Dinginnya malam menusuk tulang, teriakan air mengalir membuat samaran suara. Aku siap-siap menghadapi Bima. Aku beralih tempat bersembunyi. Kebalik batu satunya lagi meskipun air mengalir merendam kakiku sebetis. Aku berusaha melihat keberadaan Bima, tapi dia tidak terlihat. Ku coba melihat ke arah lain, tetap tidak kulihat. Kenapa Bima bisa menghilang cepat? Batinku dengan perasaan tidak enak. Aku mencoba melangkah ke balik batu semula. Angkat tangan! Sial! Bima tiba-tiba muncul di belakangku sambil menodongkan senapan ke punggungku. Aku mengangkat tangan. Buang pisau itu! Titah Bima kepadaku. Aku tetap diam tanpa berpaling. Kamu mau aku tembak? Bima memberi peringatan keras. Aku tidak punya pilihan, pisau kulempar ke tepian kali tidak jauh dariku. Berbalik! Aku tetap diam. Mau ku tembak? Sekali lagi ancaman keluar dari mulut Bima. Aku membalikkan badan. Sekarang posisi kami saling berhadapan. Mata kami juga saling bertatapan. Buka penutup wajahmu. Gawat. Aku pasti ketahuan. Ayo berpikir lagi. Batinku. Aku secepatnya membungkukkan badan dan menendang kaki Bima sehingga dia terjatuh. Senapan di tangannya hampir terlepas. Aku mencoba ingin merebut senapan itu sebelum Bima menarik pelatuknya. Ag! Ag! Kami saling berebut senapan bergulat di air dangkal. Batu-batu licin membuatku kesulitan berdiri. Beberapa kali kami saling terjatuh terhempas hingga senapan terlepas tepat di dekat pisau kulempar. Ag! Aku berusaha mengambil senapan itu. Bergulat. Namun sial. Bima berhasil menggapainya terlebih dahulu, tapi aku beralih mengambil pisau secepatnya. Saat kami sama-sama ingin berdiri untuk menyerang. Oh! Batu licin membuat kami terjatuh lagi. Tapi posisiku tepat di atas badan Bima. Tanganku mengarahkan pisau ke lehernya. Dan tangan kanan Bima menodongkan senapan ke kepalaku dari arah samping. Kami seri. Mata kami saling bertatapan dekat. Ternyata kamu seorang wanita, ucap Bima. Mungkin Bima merasakan dadaku karena aku tidak sengaja menghimpit tubuhnya terjatuh. Ujung pisauku sudah di leher Bima. Sedikit saja dia bergerak, lehernya akan menjadi mangsa mata pisau. Begitu juga dengan senapan di tangan Bima, jika aku sedikit saja bergerak, jarinya akan menarik pelatuk menembakku. Posisi kami seri. Aku tidak menyangka kamu seorang perempuan. Bima menatap mataku sangat dekat. Aku diam tanpa menjawab. Sebelum Bima mengenali wajahku, aku tidak akan bersuara yang membuatnya mengenaliku. Apakah kita akan seperti ini terus? Bima berusaha memancingku agar bersuara. Aku tetap diam dan terus bersiaga dengan pisauku. Oke, kalau kamu tidak ingin bersuara, tidak masalah. Sebentar lagi anak buahku akan mendekat. Aku tetap diam tanpa berpaling. Apakah kamu mau memberikan kenikmatan untukku berlama-lama di atasku? Mimik wajah Bima memancing harga diriku. Dia tersenyum seperti mengejek. Aku tidak boleh terpancing dengan ucapan Bima. Tujuanku ke desa ini satu lagi belum tercapai. Tuan Bima! Tuan! Terdengar teriakan anak buah Bima mencarinya. Aku semakin menekan ujung pisauku bentuk peringatan. Itu anak buahku, kamu pasti kalah, ucap Bima. Aku semakin menekan ujung pisauku hingga leher Bima sedikit berdarah. Santai Nona, jangan sadis, aku sebenarnya tidak mau menyakiti wanita. Aku tidak memperdulikan perkataan Bima. Dia berusaha menahan sakit akibat ujung pisauku. Tuan Bima! Tuan Bima! Teriakan anak buah Bima belum juga berhenti. Gawat kalau dia menemukan Ningrum,
bocah itu pasti tidak bisa melawan. Aku harap Ningrum tidak keluar dari persembunyian meskipun keadaanku sedang terancam. Aku terus menekan ujung pisau ke leher Bima, dan bahkan lebih kuat. Bima menyeringit kesakitan sambil memejamkan mata. Aneh sekali, dia tidak melawan meskipun sebenarnya dia juga bisa mengancamku. "Tuan! Tuan Bima!" Teriakan itu semakin dekat. Aku menatap tajam ke Bima. "Iya, aku sedang buang air besar, jangan kesini!" Teriak Bima menjawab panggilan anak buahnya. Ancamanku berhasil. Bima membuat anak buahnya menjauh dari kami. Pof Bima. Siapa wanita di atas tubuhku sekarang? Wajahnya tertutup hingga aku tidak mengenalinya. Aku berusaha memancingnya bersuara, tapi dia tetap diam. Hanya gerakan pisaunya yang menggambarkan kalau dia ingin mengancamku. "Kamu sekarang pergi ke arah gudang melalui semak-semak. Barusan kulihat mereka berlari ke sana." Teriakku lagi ke anak buahku. "Baik, Tuan," jawab anak buahku. Aku yakin dia menuruti perintahku. Aku berusaha membuat anak buahku menjauh. Pelaku pencurian hanya 2 orang wanita, apalagi yang satu lagi masih bocah. Aku tidak tega melihat mereka tertangkap. Ayahku pasti membuat mereka digilir anak buahnya sebelum mati sebagai bentuk hukuman. Aku tidak tega menyaksikannya. "Sekarang apakah kamu mau membunuhku? Kalau aku mati, kamu juga mati. Tapi pikirkan dengan adikmu, kemanapun dia lari pasti tertangkap." Aku berusaha memperingatinya. Ujung pisaunya sedikit direnggangkan dari leherku. "Oke, kalau kamu tidak mau bersuara, mari kita buat kesepakatan. Aku hanya ingin melihat wajahmu, setelah itu kamu boleh lari bersama adikmu membawa hasil curian kalian." Wanita ini menggelengkan kepala. "Oh, kamu tidak setuju? Sepertinya punggungku sedikit sakit, kamu menindih di badanku. Kalau di tempat tidur pasti nyaman, ini aku beralaskan batu-batu." Aku berusaha membuatnya santai. Entah kenapa aku merasa melihat mata Keki. Cahaya bulan tidak begitu menerangi penglihatan kami. Ah, tidak mungkin dia Keki, kakekku gadis lugu dan manja, dia juga tidak punya adik di sini. Kenapa pikiranku bercabang? "Kamu enak di atas aku," sambungku menyeringit. Senapanku tetap kuarahkan kepadanya. Lama-lama seperti ini membuatku kedinginan. Air membasahi tubuhku bagian bawah. Tapi aku tetap bertahan karena penasaran ingin melihat wajahnya. "Sepertinya kamu mau merayuku dengan tetap menindihku. Maaf, aku tidak terpancing. Aku sudah punya pacar. Aku akan buat dia lengah hingga pisau itu bisa kurebut." Dia terus menatapku fokus. Dia wanita cerdik yang tidak terpancing dengan ucapanku. Tidak jauh dari kami, aku mendengar suara seseorang keluar dari balik batu dekat pelairan. Rasa penasaran membuatku ingin memalingkan wajah. Sial! Kelengahanku sedetik ini membuat wanita itu berhasil menelintir tanganku hingga senapan terlepas dan berpindah ke tangannya. Dia langsung bangkit berdiri sambil menodongkan senapan ke arahku. "Mbak!" teriak gadis kecil memanggil wanita ini. Dia tetap tidak bersuara. Matanya fokus ingin menodongkan senapan. "Biarkan aku berdiri dulu." Ucapku bangkit berlahan mengangkat tangan seperti menyerah. Wanita itu mundur dan posisinya sudah berdampingan dengan adiknya yang membawa 2 kantong hasil curian dan golok. Aku tidak mungkin melawan mereka, aku tidak punya senjata. Lagian wanita ini bergerak cepat. Aku yakin dia bukan orang sembarangan, dia punya ilmu bela diri. Sejenak kulihat wanita memegang senapanku berbisik dengan adiknya. "Kalau kamu mengikuti kami, mbakku akan menembakmu," ancam adiknya padaku. "Oh, tunggu dulu, kenapa kakakmu tidak bersuara? Apakah dia bisu?" Aku berusaha memancingnya lagi agar bersuara. "Bukan urusanmu. Kalau kamu bergerak, akan kami tembak," jawab adiknya lagi. "Tunggu. Sebelum kalian melarikan diri, bolehkah kita berkenalan?"
Dasar mata keranjang! Jawab gadis itu lalu mencibir. Kakaknya berbisik lagi ke bocah itu. Kalau kamu mencoba mengikuti kami akan menembak itu. Gadis kecil itu menunjuk ke kelaminku menggunakan golok karena tangannya yang satu lagi memegang kantong. Ampun mbak kecil, ini pusaka aku dari lahir. Jawabku menutup kelaminku dengan kedua telapak tangan. Hahaha. Mbak, dia takut pusakanya hilang. Hahaha. Dasar bocah. Dia membuatku mati kutu dengan caranya mentertawaiku. Tapi gadis kecil ini lucu juga. Meskipun situasi seperti ini, aku bisa terhibur. Oke, silakan. Ucapku menyuruh mereka pergi. Entah kenapa aku tidak merasa takut. Dia bisa saja membunuhku, tapi tidak dilakukannya. Sepertinya mereka hanya butuh uang curian mereka. Tidak masalah kalau mereka memiliki uang itu, mungkin saja mereka sangat butuh. Ayah masih banyak uang. Anggap saja bentuk peduli kepala desa terhadap satu penduduknya meskipun aku tidak yakin mereka berasal dari desa ini. Mereka meninggalkan sungai menuju jalan. Aku mengikuti pelan. Sampai di dekat motor anak buahku yang terparkir, entah apa yang dilakukan wanita itu. Tidak lama kemudian, motor menyala tanpa kunci kontak. Wanita itu membonceng adiknya membawa 2 kantong hasil curian. Aku hanya tersenyum melepas meraka. Baru kali ini aku menemukan seorang wanita tangguh. Sedikit saja aku lengah, dia berhasil mengalahkanku. Aku melaju motor menjauhi area sungai. Kulihat di kaca spion, Bima memandang kepergian kami. Melalui kebun teh di kegelapan, jalan sangat sepi, aku terus mengendarai motor dengan kecepatan di atas rata-rata. Ningrum meletakkan 2 kantong emas uang di tengah-tengah kami. Mbak, kamu hebat sekali, ucap Ningrum. Pegang yang erat, jangan banyak bicara. Jawabku terus menatap ke depan. Ningrum terdiam mendengar ucapanku. Aku tahu mungkin dia cemberut seperti biasa, aku tersenyum kecil membayangkan ekspresi wajahnya. Sekarang kami mendekati jalan yang tidak jauh dari rumah. Aku melihat ke sekitar mencari tempat berhenti. Motor ini akan menimbulkan masalah kalau parkir di rumah. Sepertinya kami harus berjalan melalui semak-semak yang tembus belakang rumah. Ayo turun! Titahku ke Ningrum. Kok di sini, Mbak? Tanya Ningrum. Kamu mau kita tertangkap karena memakai motor mereka? Ningrum menggelengkan kepala dengan ekspresi wajah cemas. Ayo kita jalan kaki. Motor kuletakkan di tepi semak-semak dengan posisi direbahkan agar tidak terlihat. Aku dan Ningrum melangkah sambil melihat ke sekitar melalui semak-semak. Ayo cepat! Aku melangkah di depan Ningrum. Sedikit lagi kami sampai di halaman belakang. Langkah kami terhenti karena melihat 2 orang anak buah Pak Guntur lewat. Sembunyi! Aku menarik tangan Ningrum bersembunyi di balik pohon. Sepertinya Pak Guntur mengarahkan semua anak buahnya berkeliaran mencari kami. Mungkin ini pertama kalinya mereka kecurian atau banyak yang terbunuh. Pencurinya lihai sekali, teman. Ucap salah seorang anak buah Pak Guntur. Ya, mereka berhasil membunuh beberapa teman kita. Aku takut kita juga terbunuh, teman. Kamu benar juga. Sebaiknya kita pulang saja atau bersembunyi dulu sampai siang. Kalau keadaan sudah aman, kita balik lagi ke gudang. Aku tidak mau mati sia-sia. Kamu benar, ayo kita pergi. Dari percakapan mereka sangat menguntungkan kami. Menunggu mereka lewat dan jauh, baru kami melanjutkan langkah. Mbak, mereka sudah pergi. Bisik Ningrum. Mataku melihat ke sekitar. Sepi, hanya suara jengkrik yang meramaikan malam. Aku dan Ningrum melangkah cepat masuki halaman belakang. Ayo cepat masuk! Ucapku setelah membuka pintu yang tidak terkunci karena kami keluar tadi. Lampu dapur tidak menyala. Aku yakin Kak Angga masih tidur. Setelah kukunci pintu belakang dan melepaskan sapu tangan dari wajahku,
Kami melangkah menuju kamar. Tiba-tiba lampu menyala. Aku dan Ningrum terkejut melihat Kak Angga berdiri berkacak pinggang menatap kami seperti kesal. "Kalian dari mana?" Nada suara Kak Angga terdengar kesal. Kami diam sambil cengar-cengir. "Kalian dari mana?" Kali ini mimik wajah Kak Angga terlihat lebih kesal. "Ini Ningrum mengajakku berpetualangan," jawabku sambil merangkul pundak Ningrum. "Iya Mas ganteng. Kami jalan-jalan malam." Ningrum ikut bersuara. "Apa yang ada dalam kantong itu?" Kak Angga menunjukkan toko dan kantong Ningrum bergantian. "Bukan apa-apa, aku tidur dulu." Ningrum langsung berlari masuk kamar. "Aku juga mau tidur, Kak." Ucapku ingin melangkah ke kamar. "Ki!" Aku tetap melangkah cuek seperti tidak dengar. "Kaki!" Aku terpaksa berhenti karena Kak Angga sangat marah. Kak Angga mendekatiku. "Tolong jawab pertanyaanku." Waduh. Aku takut Kak Angga marah dan bilang ke ayah. Ayah tidak pernah mengajarkan kami mencuri. Aku takut membuat ayah kecewa. "Maafkan aku, Kak." Kak Angga menatapku. Aku berusaha tidak melihat sorotan mata itu dengan menatap lantai. "Ini Anu, jawab Ki." Suara Kak Angga sudah terdengar datar. "Ini uang emas hasil curian di ruang bawah tanah Pak Guntur." Jawabku. "Kamu mencuri?" Mata Kak Angga membulat. "Awalnya aku tidak bermaksud begitu. Aku mengejar Ningrum tiba-tiba keluar malam-malam. Aku mengikutinya dan aku menceritakan kenapa uang emas ini bisa kami curi. Kejadian di sungai tidak luput dari ceritaku. Aku tidak bisa berbohong sama Kak Angga. Selama ini hanya dia saudaraku satu-satunya meskipun kakak sepupu." "Gila kamu! Untung kamu tidak tertangkap. Nih bocah bikin aku emosi juga." Kak Angga melihat ke pintu kamarku. Yang dimaksudnya adalah Ningrum. "Sabar Kak, aku juga salah. Dia hanya seorang bocah. Lagian uang ini bisa kita gunakan untuk menolong gadis-gadis itu. Ayah semakin tua, sekarang Ayu juga saudara kita. Aku takut kali ini keadaan semakin rumit untuk membalas Guntur. Mereka pasti melakukan penjagaan ketat. Maaf, Kak. Kita hanya punya satu tempat menyimpan kantong itu. Kalau di kamar aku takut mereka mencoba memeriksanya." "Loteng maksud kakak?" Kak Angga menganggukkan kepala. "Pof Bujumi." "Suamiku! Apakah kamu tidak bisa mencari penjaga yang becus? Selama ini tidak pernah terjadi pencurian. Aku takut semua uang kita dibawa." Aku sangat kesal. Percuma gaji banyak penjaga kalau tidak bisa menjaga ruang bawah tanah. "Tenanglah, aku lagi berpikir," jawab suamiku sambil duduk merokok. Aku duduk di samping suamiku. "Semenjak kedatangan anak kota itu, kita sering mengalami hal buruk, seperti terbunuhnya orang-orang kita bahkan Jaka. Pak Jeki juga terperogok ingin memperkosa gadis perawan untuk dikorbankan, dan sekarang kasus pencurian. Maksudmu kamu mencurigai Kaki dan Angga?" Tanyaku memperjelas perkataan suamiku. Suamiku menganggukkan kepalan sambil menikmati hembusan asap rokoknya. Aku tidak yakin Keki dan Angga pelakunya. Mereka hanya anak muda berpendidikan dan biasa-biasa saja. Angga pemuda tampan dan baik. Aku tidak mau kekasih simpananku mendapatkan masalah akibat kecurigaan suamiku yang tidak masuk akal. Aku tidak sependapat dengan ucapanmu. Mereka hanya anak muda kuliahan dan tidak terlihat sadis. Lagian kamu bilang salah seorang pencurinya bocah perempuan. Aku masih ingat cerita suamiku saat dua pencuri itu hampir saja tertangkap di samping gudang. Salah satunya hanya bocah perempuan. Kalau seandainya itu Keki dan Angga sangat tidak mungkin, karena mereka tidak punya adik seumuran bocah itu. Itulah yang membuatku bingung. Nirani pasti tahu siapa pelakunya. Dia masih tidak mau bicara, aku kehilangan akal mencari jalan menaklukkannya. Aku ada ide, ayo ikuti aku ke kamarnya. Aku belum tahu apa ide di kepala suamiku.
Dia mengajakku ke kamar Nirani dan Minten. Aku berharap dia tidak menyakiti wanita itu. Bagaimanapun juga, dia mengandung anak Jaka. Aku hanya butuh anak itu. Setelah anak itu lahir, dia akan kubuang jauh meskipun aku sendiri yang akan melenyapkan nyawanya. Menaiki anak tangga ke lantai 2. Aku dan suamiku sudah di depan kamar Nirani. Kuambil kunci di pot bunga hias di sudut depan pintu. Aku membuka pintu. Nirani dan ibunya duduk di sofa panjang dekat jendela. Jendela yang kukunci memakai gembok agar mereka tidak bisa kabur. Melihat kami masuk, mereka menatap benci ke kami. Aku dan suamiku sudah berdiri di depan mereka. "Bagaimana kabarmu, Nirani?" tanya suamiku bernada baik. Nirani tersenyum sinis. "Jangan sok perhatian, apa mau kalian?" jawab Nirani ketus. Minten berusaha menenangkan anaknya sambil menyentuh pergelangan tangan Nirani. Rasanya aku mau menampar wanita ini, kalau bukan karena hamil anak Jaka, sudah lama dia mati di tanganku. "Hahaha, kamu pintar juga membaca maksudku. Baiklah, aku mau membuat kesepakatan yang menguntungkan kita bersama." Kesepakatan? Apa maksud suamiku? Dia tidak memberitahuku, tapi percaya diri membuat kesepakatan dan aku sendiri belum tentu mau menyetujuinya. "Apa maksudmu, suamiku?" tanyaku memalingkan wajah ke suamiku. "Tenang istriku, aku yakin kamu juga setuju." Aku diam menunggu apa yang akan disampaikan suamiku. "Baiklah, aku janji akan membebaskan kalian dan memberikan sejumlah uang, tapi sebagai imbalannya, beritahu aku siapa yang membebaskanmu dari rumah kayu serta siapa yang membunuh Jaka dan Bero." Jadi ini maksud kesepakatan suamiku. Tapi jika Nirani dibebaskan, kami masih bisa memiliki anak itu nantinya, meskipun mengambil paksa. Apa yang tidak bisa bagi kami? "Aku tidak tertarik," jawab Nirani memalingkan wajah ke jendela. "Nak, kita akan bebas dan bisa hidup enak," bisik Minten ke putrinya yang terdengar olehku dan suamiku. Nirani diam tanpa memperdulikan perkataan ibunya. "Silakan kalian pikirkan dulu, kami akan kesini lagi. Aku tidak main-main dengan janji ini. Aku pastikan kalian bebas dan dapat uang banyak. Mungkin uang yang kami berikan belum pernah kalian mempunyai sebanyak itu. 3 rumah pun pasti terbeli dengan uang yang kami janjikan. Tolong pikirkan, Nirani." Aku juga ikut bersuara. "Minten, aku yakin kamu tidak ingin mati di kamar ini," ucap suamiku Minten. Setelah berkata, aku dan suamiku keluar dari kamar itu. "Pof Bu Minten. Nak, coba pikirkan tentang tawaran mereka, kita bisa bebas," ucapku ke Nirani. "Bu, mereka semua iblis. Aku tidak yakin mereka menepati janji. Lihat kejahatan mereka, banyak gadis-gadis yang mati seperti binatang," jawab Nirani memendam kebencian. "Kamu lihat kita. Kita terkurung dan entah sampai kapan." Suaraku lantang. "Setelah kamu melahirkan, kita pasti dibunuh karena kita tetap tutup mulut," sambungku. "Mereka pasti mati sebelum itu terjadi, Ibu. Kita cukup bersabar. Aku yakin Keki dan kakaknya punya tujuan ke desa ini. Mustahil mereka masuk ke rumah kayu itu tanpa alasan. Mungkin saja mereka mencari saudaranya yang hilang. Kamu yakin mereka bisa membunuh Guntur dan Jumi? Keluarga ini punya banyak orang suruhan. Jaka, suami ibu, dan beberapa anak buah Guntur lainnya mati di tangan Keki. Kenapa ibu masih meragukannya?" Nirani masih kukuh tidak menerima tawaran itu. Aku tidak sanggup lama-lama hidup terkurung di kamar ini. Lambat laun kami pasti dibunuh kalau tidak di pihak mereka. Aku akan terus membujuk Nirani. Kalau seandainya Nirani tidak mau buka mulut, aku yang akan memberitahu siapa yang membunuh Jaka dan suamiku.